Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua tanggal 17 Desember tahun 2025, saya kembali lagi hadir dari Ibu Kota Nusantara. Tapi sebelum lanjut seperti biasa ya, kita pantun dulu ya kan. Ke kebun pagi memetik pepaya, daunnya lebat terkena embun. Sahabat Diarana sebelah benci tanpa melihat nyata. Mari simak fakta hari ini, jangan melamun. Setuju nggak? Oke teman-teman semua, saya akan kembali memperlihatkan bagaimana kondisi saat ini ya di kawasan inti Nusantara. Ini kan juga sebentar lagi kita akan meninggalkan ya tahun 2025. Ini saya mulai dari arah pintu masuk menuju ke kawasan inti Nusantara, tepatnya di depan Istana Garuda. Ini situasi di pagi hari ini. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa yang baru bergabung selamat datang dan tekan tombol subscribe ya. Dan ini dia ya situasi di simpang menuju ke arah KIPP teman-teman. Oke, kita bergeser ke lokasi ini ya, ke lokasi yang bisa kita lihat tuh di depan sana, proyek pembangunan Istana Wakil Presiden yang informasinya kan juga akan diselesaikan atau target selesai di akhir tahun ini ya, di Desember ini. Tersisa sekitar 13 hari untuk menyelesaikan pembangunan Istana Wapres ya. Targetnya kan diselesaikan akhir tahun ini. Kita doakan aja ya, semoga lancar ya semuanya. Semoga juga ya para pekerjanya diberikan kesehatan. Aminkan dong ya. Dan ini ya situasi di sekitar Istana Wakil Presiden yang ini kan juga dekat sama bundaran ya, Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi barat. Dan ini situasi di Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi barat hari ini. Ini juga ya teman-teman semua, kebetulan hari ini cuacanya cetar membahana ya, cerah sekali. Kemarin itu hujan dari sore sampai malam ya, hujannya nggak berhenti ya, tapi ya untung aja pagi ini cerah merona seperti yang kalian lihat ini ya, cuacanya mendukung sekali. Ini masih di sekitar Istana Wapres, saya akan coba lihatkan bagian pagarnya ya, pagar yang di bagian Jalan Sumbu Barat. Kan teman-teman kemarin minta, "Bang, coba di zoom dong bagian pagar yang berada di perbatasan Jalan Sumbu Barat dengan Istana Wapres." Nah, ini dia ya kondisi terbarunya untuk pagar ya, pembangunan pembatas pagar dengan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat. Oh ya, kemarin juga ada yang komen gini, "Bang, itu kok mobil-mobilnya pada kotor ya? Emang banjir di sana?" Nah, ini teman-teman ya, ada mungkin ya beberapa netizen yang nggak paham juga ya kalau ke lokasi ini ya, sekitar IKN. Gini loh ya, di sekitar IKN ini nggak semuanya ya sudah diaspal seperti Jalan Sumbu Barat, Sumbu Timur ya. Jadi di sekitarannya IKN ini ada yang masih berdebu juga, sehingga kalau hujan datang ya, hujan melanda, pastinya ya mobil-mobil yang lewat itu akan kotor, bukan banjir ya teman-teman. Bukan banjir. Dan ini dia ya pantauan yang lebih jelas ke arah Istana Wakil Presiden. Tuh dia ya. Udah kita lihat bagian kaca-kacanya udah mulai dipasang. Nampaknya juga para pekerja masih terus melakukan aktivitas di kawasan tersebut. Tuh ya. Terus juga ya menariknya seperti lokasi-lokasi lain ya langsung ditanamin pepohonan seperti itu tuh. Karena ini juga lokasinya dekat sama ini ya, dekat sama jalan utama kan ini kan untuk Istana Wapres. Oh ya kemarin juga ada yang komen gini juga nih ya teman-teman. Kok di tempat Wapres ada ini, ada helipadnya, di Istana Presiden kok nggak ada? Ada aja ya pertanyaan netizen itu yang membandingkan gitu antara Istana Negara sama Istana Wapres ya kan. Padahal mungkin ya karena ini kan juga saya nggak tahu ya apa perbedaannya, cuman ya ya udahlah ya kan ini juga sama-sama di KIPP juga gitu. Kadang netizen tuh membandingkannya yang di luar nalar juga gitu. Saya juga bingung nih mau jawabnya apa. Menurut kalian gimana? Kenapa? Boleh dong di komen ya, bantu komen kenapanya, saya soalnya nggak tahu. Dan ini dia ya, saya akan coba zoom ya ke arah bangunan Istana Wapres. Nah, ini yang kemarin juga teman-teman minta dilihatkan, "Bang, coba lihat bagian pohon-pohon dong yang ditanam kemarin bagaimana kondisinya." Nah, ini saya coba akan lihatkan bagian pepohonannya yang di bagian ini ya, sekitar Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi barat dan di bawah kita ini ya di embung nih. Ini kan kemarin sudah ditanamin dan ini kondisi terbarunya, pohon-pohon yang ditanam di kawasan ini nih. Kalian bisa lihat ya, ini ada beberapa pohon, kalau saya lihat ini ada salah satunya ada pohon ketapang ya kalau saya lihat. Dan mungkin ya
Memungkinkan nggak sih kalau seumpama di kawasan kayak gini tuh ditanamin pohon-pohon durian gitu, atau mungkin pohon mangga gitu kan, jadi pada saat berbuah itu kita panen. Nah ini dia, kita lanjut ya ke kawasan Plaza Bineka. Seperti yang kita bisa bilang tadi ya, tadi kan kalau di lereng-lereng seperti itu ya, mungkin memungkinkan nggak sih gitu ya kalau sama kita minta ditanamkan itu pohon-pohon buah gitu kan. Jadi pada saat berbuah itu ya, pengunjung itu bukan cuma berkeliling-keliling tapi nanti pada saat panen rame kan. Cuma memang perawatannya ya, perawatan pada saat panen juga kan memerlukan juga kan. Tapi enggak sih ya kalau sama pada saat panen mungkin kewalahan, kerahkan aja masyarakatnya kan untuk panen. Selesai itu. Gimana teman-teman? Kalau saya ya itu ya, semoga aja ya mungkin diperbanyak pohon-pohon buah yang ramah gitu ya, yang ramah. Kalau durian kan mungkin takutnya jatuh kena orang nggak ramah, tapi kalau kayak rambutan terus juga mangga itu kan ramah ya, meskipun jatuh orang nggak bakal terluka. Gimana? Setuju nggak? Kalau saya sih setuju sekali. Oh ya teman-teman, ini benderanya masih belum terpasang ya kalau saya lihat ya. Udah beberapa hari ini benderanya masih belum terpasang di Taman Kusuma Bangsa. Oke, ini di bagian titik nol Nusantara. Kemarin juga, Bang, coba melihatkan lebih jelas dong bagian patung pahlawannya yang duduk itu. Nah, nanti kita coba lihat ya. Ini dari arah titik nol nih ya. Kalau ke arah patungnya sana sudah terlihat ya, sudah dipasang kanan dan kiri untuk patung pahlawan di titik nol Nusantara. Ini di bagian Plaza Binekanya. Situasi di pagi ini ya, ada beberapa pekerja ya melakukan aktivitas pembersihan tuh di kawasan ini, makanya bersih teman-teman ya. Bukan bim salabim bersih tiap hari, tapi ada yang membersihkan teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin berkunjung ke IKN, jaga kebersihan ya, jangan buang sampah sembarangan karena banyak kok tempat-tempat sampah yang sudah disediain. Dan ini dia ya untuk titik nol Nusantara yang sudah ada patung pahlawan di kanan dan kiri nih ya yang duduk. Kalau saya lihat ini warnanya coklat ya. Kursinya coklat, terus juga patungnya juga coklat ya. Kalau kalian melihatnya apa? Apakah biru? Sedikit ada corak birunya ya, sedikit ya. Kalau saya lihat ini banyakan coklat. Kalau saya lihat, enggak tahu kalau kalian. Coba komen. Ini ada dua ya, kanan dan kiri. Seperti ini nih. Ini kan tugu titik nolnya. Nah, di sana ada lagi patung pahlawan yang duduk juga. Sama ya, ini coklat juga tapi ada corak-corak birunya gitu kan, ya kan? Ya enggak? Nah, gimana teman-teman? Jadi buat kalian semua nih yang belum sempat ke IKN di tahun 2025, yo datang nih ya. Udah banyak perubahan yang terjadi di kawasan ini. Kalian tuh sudah bisa lihat beberapa perubahan selain di titik nol Nusantara, ada juga di beberapa embung yang ada di kawasan inti Nusantara. Terus juga ya untuk di bundaran Sumbu Barat, Sumbu Timur juga ya. Untuk Sumbu Barat itu kan udah ada air mancurnya tadi. Terus juga Sumber Timur itu kalian bisa datangin dengan di sana itu berasa di hutan belantara karena suara hewannya itu berasa kita itu berada di hutan belantara, meskipun ya keliling-kelilingnya itu jalan aspal, tapi di bagian dalamnya itu ada suara-suara hewan yang kayak di hutan gitu nih, di sini nih depan situ tuh. Cobain deh ya, rasakan sensasinya karena di situ juga ada jembatannya kan yang naik ke atas. Dan ini untuk bagian jalan depan Balai Kota Nusantara. Dan kalau kita lihat ya, masih terlihat mobil-mobil berjejer antri pada parkir di situ. Nah, kita lanjut ya. Ini tahu nggak di mana? Ya, ini di bagian depan Swiss Hotel Nusantara. Ini halte ya, halte yang di depan Swiss Hotel Nusantara dekat juga dengan titik nol Nusantara. Sekarang sudah seperti ini ya. Cakep kan haltenya? Ini pas depan Swiss Hotel Nusantara teman-teman. Dan juga sebelahnya titik nol Nusantara. Kan informasinya juga di sebelah sini akan ada mall kan yang dibangun. Nah, nantinya ini ya mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun ya, 10 tahun kawasan ini akan ramai para pengunjung ya menunggu bis ya, bis listrik ya kan. Dan ini ya situasi di Swiss Hotel Nusantara dan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur. Nah, saya bergeser ke arah ini ya. Tahu di mana? Ya, tahu dong ya. Bank Indonesia. Ya, Bank Indonesia yang ada di Ibu Kota Nusantara. Seperti yang kita bicarakan tadi ya, kawasan ini hari ini ya di pagi ini cuacanya cerah ya. Cetar membahana tuh, liatin. Kalau cerah seperti ini tuh
gambar yang dihasilkan oleh kamera saya ini luar biasa ya, cakep gitu, apa, melihatnya itu nggak gelap, biasanya kalau semua mendung kan sedikit gelap ya. Dan kemarin ada yang komen, "Bang, kameramu oke," gitu, karena nggak ujreg-ujregan. Iya, karena saya udah mencoba untuk tidak terlalu bergoyang ya, bergoyang-goyang dompet supaya kalian nggak pusing ya. Nah ini dia ya, tapi kalau sampai pakai kendaraan tetap aja goyang-goyang dikit, gitu. Dan ini ya salah satu bangunan yang saya suka ya, yaitu bangunan apa? Ya, gedung PUPR Wing 1, Wing 2. Ini cakep soalnya teman-teman ya. Di bagian luarnya itu ada list-list seperti ini ya, bukan cuman kaca tapi langsung ada semacam ini ya. Kalau mungkin bisa dibilang itu sebagai ini ya, sebagai apa ya? Kalau dibilang penghalang ya, penghalang atau mungkin sinyal ya, kepada burung-burung gitu kan, ya nggak sih? Kalau kaca langsung kan burung-burung bisa nabrak, tapi kalau kayak seperti itu, burung-burung dari jauh tuh udah tahu itu bangunan. Ya sebenarnya sih meskipun kaca juga mungkin burung juga tahu ya. Tapi bener nggak sih teman-teman kalau semua ada list seperti itu, setidaknya itu upaya untuk membuat hewan-hewan seperti burung itu dari jauh pun lihat ya itu bahwa itu gedung gitu, bukan kaca. Kalau kaca kan biasanya burung menabrak ya nggak sih? Tapi kalau ada list-list seperti itu, ini membuat burung-burung itu tahu kalau itu tuh adalah bangunan. Jadi mencegah mereka itu tidak menabrak, ya kan? Bener nggak? Atau salah saya ini? Komen ya. Itu sih kalau saya lihat ini salah satu upaya supaya hewan-hewannya, berarti kan gedung-gedung di sini tuh ramah kepada manusia, ramah juga kepada hewan, dan juga ramah juga kepada lingkungan, tidak kan? Dan itu di atas kan sudah ada tuh pohon-pohon anu ya, tanaman-tanaman yang sudah ditanam juga di bangunan ini. Cakep ya. Dan ya, akhirnya saya sudah sampai di belakang Istana Garuda, ya kan. Kalau sudah sampai sini berarti tahu kan, berarti video kita berakhirnya sampai di sini nih, ya kan. Kita sudah selesai keliling-keliling di kawasan inti Nusantara di hari ini, dengan ditemani cuaca yang cerah, ditemani dengan Dian Rana yang kece, ya kan. Jangan lupa buat kalian yang masih menonton, jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya supaya kadang-kadang kalian, "Bang, kamu kemana aja sih kok nggak ngevlog?" Padahal saya itu tiap hari ngevlog ya, cuma memang nggak muncul di beranda karena kalian nggak ada menonton sampai habis kadang-kadang. Nah, tekan loncengnya ya biar ada notifikasi ya kalau semua nonton, jangan di-skip-skip, tonton sampai selesai ya. Terus jangan lupa juga sebelum berakhir videonya tinggalkan komentar ya. Ya, oke? Oke ya, nah ini dia kondisi terbaru di hari ini. Bagaimana pendapat kalian semua untuk kondisi hari ini? Ya, semoga ya kita doakan aja, semoga semua progres berjalan lancar dan teman-teman pekerja selalu diberikan kesehatan. Dan tentunya Ibu Kota Nusantara terus maju ya. Ini sebentar lagi kita akan meninggalkan 2025 ya. Sedih ya kan? Nah, tapi nggak apa-apa ya. 2026 akan kita datang lagi ya. Kita akan lihat bagaimana perkembangan Ibu Kota Nusantara di tahun 2026. Teman-teman semua, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.